Shalom, damai di hati. Saya akan membacakan isi firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Judul perikop pengujian dan pencobaan. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah bertahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila ia itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Di setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, turun dari Bapa segala terang padanya, tidak akan merubah atau membayangnya karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkah yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua penciptanya. Saya akan membacakan khotbah di saat ini. Jadi, sebenarnya manusia yang menyebabkan diri sendiri jatuh dalam pencobaan. Kata Yunani yang dipakai adalah peiriasmon, bisa berarti pencobaan atau juga godaan. Jelas dari konteks bahwa pencobaan dimaksud berkaitan dengan ujian terhadap iman yang dibawa orang pada kesempurnaan. Jadi, apakah kita harus tetap bersyukur saat menghadapi ujian dan pencobaan? Sekali lagi, Yakobus menulis kita harus menganggap arti sebenarnya ujian atau pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan atau sukacita. Bahkan dalam satu surat, Petrus menegaskan agar kita bersukacita sekalipun sekarang ini berdukacita oleh berbagai pencobaan atau ujian. Karena itu, membuktikan karuniaan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemuliaannya dengan api. Seorang wanita bernama Mary mengalami kelumpuhan sehingga hanya bisa duduk di atas kursi roda. Hal ini disebabkan karena suatu hari dia merasa putus asa dan mencoba untuk membunuh diri dengan melompat dari gedung apartemennya yang tinggi. Bukan meninggal, Mary justru lumpuh mulai dari pinggang ke bawah. Dalam keadaan frustasi di rumah sakit, Mary merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dengan lembut, Yesus berkata bahwa Dia sangat mengasihi Mary. Mary pun berangsur pulih jiwanya dan memuliakan Tuhan di atas kursi rodanya. Melayaninya adalah dengan menjadi teman bercakap-cakap, lalu menelpon bagi yang sedang menghadapi masalah dan mendoakannya. Kini Mary bersyukur meski ada dalam keadaan yang cacat, tetapi jiwanya sehat dan dapat melayani Tuhan dan sesama. Firman Tuhan hari ini mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Allah kita. Bersifat konsisten, Dia tidak merubah dalam anugerah pemeliharaan dan kemuliaan. Karena anugerah Allah yang sempurna, inilah yang ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Jadi sahabat, dalam keadaan apapun